Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila Asaliha dengan NIM 210903502-136 dari program studi Manajemen E angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem biaya standar. Jadi, sistem biaya standar adalah biaya produksi suatu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Jadi, biaya standar adalah biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi tertentu. Adapun relevansi pada materi ini, yaitu saya akan menjelaskan pengertian biaya standar seperti yang telah saya jelaskan tadi, manfaat biaya standar, perencanaan biaya standar, penentuan penyimpangan biaya standar, akuntansi biaya standar, dan perlakuan penyimpangan biaya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manfaat biaya standar. Sistem biaya standar bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat suatu keputusan. Biaya standar dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini, seperti menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk, laporan biaya dapat disajikan secara sistematis, memudahkan pembuatan anggaran, mengendalikan biaya, dan juga menentukan harga jual pada suatu produk. Baiklah, selanjutnya yaitu perancangan biaya standar. Agar sistem biaya standar dapat beroperasi dengan baik, perusahaan dapat merancang biaya dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Adapun langkah yang pertama yaitu merancang biaya standar awal, yang dimana di sini orang-orang bertanggung jawab terhadap komponen-komponen biaya diminta untuk merancang manajer pembelian untuk merancang biaya standar yang dibeli, manajer produksi diminta merancang biaya tenaga kerja langsung, akuntan biaya diminta untuk melakukan koordinasi dengan beberapa departemen yang relevan untuk merancang biaya overhead pabrik standar. Yang kedua yaitu memperbarui biaya standar secara periodik, di mana di sini biaya standar harus ditelaah secara periodik. Frekuensi telah tergantung pada perubahan biaya yang sesungguhnya terjadi. Apabila perubahan proses produksi secara agresif, maka telaah biaya standar dilakukan lebih sering dan sebaliknya. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang biaya standar yang akan saya jelaskan di bawah ini, seperti konfigurasi peralatan. Biaya standar yang dirancang sebaiknya mempertimbangkan konfigurasi peralatan produksi yang digunakan, karena konfigurasi peralatan dapat memengaruhi biaya overhead pabrik yang terjadi. Yang kedua yaitu volume produksi. Production run yang panjang akan membagi biaya setup pada lebih banyak unit produk. Sebaliknya, production run yang pendek akan mengakibatkan biaya setup per unit produk meningkat. Baiklah, yang ketiga ada yang namanya kondisi peralatan. Pemeliharaan yang tidak dapat memadai dapat menyebabkan cepatnya terjadi kerusakan pada peralatan-peralatan. Yang keempat yaitu negosiasi dengan serikat kerja. Negosiasi dengan serikat kerja dapat memengaruhi tarif upah dari pegawai atau karyawan pelatihan, karyawan tenaga kerja langsung. Terus yang kelima yaitu pengalaman dan pelatihan karyawan. Karyawan yang berpengalaman dan terlatih baik akan meningkatkan efisiensi produk. Terus perancangan biaya produksi standar meliputi perancangan biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Yang dimana perancangan biaya bahan baku standar yaitu harga bahan-bahan baku adalah harga beli bahan baku per unit, dan kuantitas penggunaan bahan baku standar adalah kuantitas bahan baku yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan suatu unit barang jadi. Selanjutnya yaitu penentuan penyimpangan biaya standar, yang dimana telah dijelaskan oleh Siregar pada tahun 2013. Salah satu manfaat penggunaan biaya standar adalah membantu manajemen dalam proses pengendalian biaya produksi yang dapat dilakukan dengan menghitung penyimpangan biaya. Setiap penyimpanan yang harus terjadi dianalisis, dicari penyebabnya, ditentukan pihak yang bertanggung jawab, dan tindakan koreksi yang harus dilakukan jika itu diperlukan. Adapun penyimpangan bahan baku, yang pertama yaitu total beserta komponen-komponennya disajikan dalam penyimpanan biaya bahan baku total. Harga beli dikali dengan kuantitas penggunaan sesungguhnya dikurangi dengan harga beli standar dikali kuantitas penggunaan standar.
Dan yang kedua ada yang namanya penyimpangan biaya tenaga kerja langsung. Penyimpangan biaya tenaga kerja langsung total terdiri atas penyimpangan tarif tenaga kerja dan penyimpangan efisiensi tenaga kerja langsung yang dapat dihitung dengan penyimpangan biaya total sama dengan biaya TKL sesungguhnya dikurang biaya TKL standar. Yang kedua bisa juga dengan penyimpangan tarif TKL pada JKL sesungguhnya sama dengan tarif tenaga kerja langsung dikurang tarif tenaga kerja langsung standar dikali JKL sesungguhnya. Yang ketiga yaitu penyimpangan biaya overhead pabrik. Penyimpangan biaya overhead pabrik dapat dihitung dengan salah satu dari 3 metode berikut, yaitu suatu metode penyimpangan, 2 penyimpangan, atau 3 penyimpangan. Baiklah, selanjutnya yaitu akuntansi biaya standar, di mana menurut Siregar tahun 2013, akuntansi biaya standar meliputi pencatatan terhadap biaya standar, biaya yang sesungguhnya terjadi, dan penyimpangan biaya. Biaya standar dicatat dalam akun barang dalam proses. Penyimpangan biaya dicatat dalam akun penyimpangan biaya yang bersangkutan. Kedua macam pencatatan tersebut dilakukan bersamaan. Akun penyimpangan biaya ditutup pada akhir periode. Dengan cara pencatatan ini, saldo akan barang dalam proses mencerminkan biaya produksi standar, biaya unit yang ditransfer ke akun barang jadi, dan harga pokok penjualan adalah biaya standar. Baiklah, jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya standar yaitu akuntansi biaya standar untuk bahan baku, akuntansi biaya standar untuk biaya tenaga kerja langsung, akuntansi biaya overhead pabrik, akuntansi untuk barang selesai diproduksi, akuntansi untuk barang jadi yang adapun materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu perlakuan penyimpangan biaya. Penyimpangan biaya dapat diposisikan dalam 2 macam, yaitu diperlakukan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Yang pertama yaitu penyimpangan biaya diperlukan sebagai harga pokok penjualan merupakan penyimpangan biaya yang dapat dipertimbangkan menjadi tanggung jawab bagian dari produksi. Oleh karena itu, penyimpangan biaya ditutup ke akun harga pokok penjualan. Dan yang kedua yaitu penyimpangan biaya dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan akhir merupakan alokasi penyimpangan biaya ke akun harga pokok penjualan, barang jadi, dan barang dalam proses. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan dalam materi akuntansi biaya kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.